Mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ros Erniati. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan presentator saya, yakni Jafirevo Ironik dan Teviana Febriani yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada presentator, monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kami tentang inbreeding dan crossbreeding. Konsep inbreeding dan crossbreeding. Varian itu ganti gak rek? Wih. Bisa. Kamu apa terus? Varian dominasi adalah variabilitas sifat karena kombinasi yang berbeda dari alel atau sebagai genotip di lokus. Dominasi efek mewakili interaksi antara pasangan alel pada lokus yang sama. Tetapi genotip diurai di meiosis dan disusun ulang secara acak selama fertilisasi. Salah satu cara paling sederhana untuk melakukan ini adalah mengembangkan strain atau garis yang berbeda, individu homozigot untuk menyeberang. Tapi tentu saja garis yang sangat homozigot itu beresiko depresi inbreeding dan mungkin sulit tumbuh dan dipelihara di tempat. Semua keturunan dan persilangan atau hibridasi tersebut akan memiliki kesamaan genotip heterozigous atau yang homozigot untuk alel tetap berada di orang tua. Hibridasi dan persilangan antar galur tidak dapat dijamin bahwa hasilnya selalu lebih unggul daripada tuanya. Namun, di mana heterosis telah diproduksi pada keturunan silang, beberapa dari heterosis akan tetap generasi berikutnya selama perkawinan. Acak terjadi dan efektif ukuran populasi cukup besar untuk menghindari kawin sedara. Jika satu sifat memiliki heritabilitas adiktif yang sangat rendah atau VA rendah, maka dapat diupayakan peningkatannya dengan perkawinan silang. Namun, karena efek dominasi tidak dapat diprediksi, kinerja potensial dan strain induk yang digunakan untuk perkawinan silang dapat hanya dinilai berdasarkan hasil sejumlah persilangan garis di garis. Ini adalah kemampuan menggabungkan umum garis, sedangkan kemampuan menggabungkan spesifiknya adalah ukuran dari kinerja keturunannya ketika disilangkan dengan garis individu. Di dalam pembudidayaan ikan salmon, banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan melalui hibridisasi atau perkawinan silang antar galur, tetapi dengan hasil yang beragam. Persilangan antar dua strain Orchorchinus micis, air tawar, dan efektif domestikasi rainbow trout dan steelhead Anadromous trout menghasilkan persilangan galur yang mengurangi variasi musiman dalam kemampuan beradaptasi air laut dibandingkan dengan trout steelhead murni. Keberhasilan pembudidayaan Salmotruta yang telah berhasil ditingkatkan dengan mengawinkan silang antara jenis domestik dan liar. Sementara persilangan antara strain domestik tertentu dapat menghasilkan
hibrida dengan pertumbuhan yang lebih baik. Mas Revo. Baik, terlepas dari hasil persilangan terlihat pada persilangan interstrain salmonid dan hibridisasi. Hasilnya signifikan dan karenanya heterosis yang bernilai komersial telah ditunjukkan dalam sejumlah spesies ikan lain, tentunya seperti Sturgeon atau Achispenser rutenus yang persilangan dengan Achispenser bairi, kemudian Tilapias, yakni Nil persilangan dengan merah, Steril Nil persilangan dari Nil Korea, Steril Nil dengan persilangan Nil Jepang. Kemudian trilateral lele Afrika, yakni persilangan antara Clarias anguiliaris dan Clarias gariebenus. Hasil uji hibridisasi campuran ini menggambarkan bahwa meskipun ada potensi untuk perbaikan genetik melalui hibridisasi, namun keberhasilannya sangat sulit diprediksi dan penelitian cukup perlu dilakukan atas dasar kasus per kasus sebelum komersial aplikasi dipertimbangkan. Ketika spesies berbeda, maka mekanisme seksual mereka juga akan berbeda. Dalam tiram dari genus Cracostrea, persilangan hibrida biasanya akan menghasilkan larva, akan tetapi dalam banyak kasus ini tidak akan bertahan lama. Namun harus ditekankan bahwa penggunaan penanda genetik diperlukan untuk mengkonfirmasi status hibrida dari keturunan karena tingkat kontaminasi rendah antar budaya sangat sulit untuk dihindari selama tahap larva. Hanya yang persilangan antara Cracostrea rivularis dan tiram Pasifik C. gigas tampaknya menghasilkan keturunan yang layak, dan bahkan kemudian ada perbedaan antara arah timbal balik dari hibridasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Silakan. Silakan Kak Ros. Alhamdulillah, ini langsung penutup ya, Rek. Langsung ditutup apa gimana? Diberi 2 pertanyaan dulu. Oh, ya. Baik, sebelum mengakhiri presentasi pada siang hari ini, saya membuka 2 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Jika ada pertanyaan, monggo silakan di list atau ajukan pertanyaan kepada kita atau kepada saya sebagai moderator. Sudah. Baik,